Kita punya bahan cangkokan bahan bonsai luas seperti ini. Hal pertama atau langkah awal bagaimana cara kita untuk memilih calon percabangan adalah yang paling utama. Yuk kita bareng-bareng memilih percabangan pada bahan bonsai luas ini. Memang ini akar baru kemarin saya tata ya, saya tidak berani untuk bongkar lagi dan sudah saya tetapkan untuk tampak depan di sini. Kenapa? Ya karena akar memang kita masih 50-50 untuk akar. Tapi untuk percabangan, kalau ini untuk akar sejujurnya saya memang baru kemarin ya untuk menatanya dan si muter ya, muter, tapi nggak tahu untuk kedepannya atau besoknya seperti apa. Kemudian untuk hal yang kedua yang perlu jadi pertimbangan saya, kenapa kok tampak depannya di sini, karena ada calon terusan batang yang saya pakai, yang ini calon terusan batang ini loh. Kenapa yang di sini bukan yang di bawah? Karena di sini nanti tujuannya akan saya potong, dan nanti ketika saya potong di sini, ini hasil potongannya tidak nampak dari sini seperti itu ya. Ya, kita tetapkan untuk di sini mukanya. Baru kita mulai untuk seleksi calon cabang. Yang pertama, di sini ada lekukan. Ini nanti konsepnya akan saya buat bunjin saja ya. Akan saya buat bunjin yang mana untuk bunjin minim percabangan. Kalau saya baca di artikel itu untuk konsep atau drama di alam untuk bunjin itu, benarnya bunjin itu kan rata-rata batangnya kurus tinggi gitu ya, minim percabangan. Kenapa? Karena drama alam di bunjin itu di suatu tempat yang populasi pohonnya rimbun sekali atau banyak sekali, sehingga pohon cenderung tumbuh tinggi, semakin tinggi tujuannya untuk mencari sinar matahari. Maka teman-teman pasti sudah pernah lihat ya, untuk populasi yang tinggi kayak di hutan-hutan atau di kebun teman mungkin di belakang rumah yang pohonnya banyak sekali, itu pasti pohonnya memanjang tinggi. Itu karena kodratnya ya, karena kodratnya atau takdirnya pohon ketika tumbuh di tempat yang rimbun populasinya banyak, itu pasti tumbuh memanjang, meninggi untuk mencari pertumbuhan, untuk mencari sinar matahari, tujuannya untuk hidup seperti itu. Nah, ini kita akan potong, kita nggak pakai karena konsep bunjin itu minim percabangan. Ini ya sementara kita akan pakai. Kalau nanti kita berubah pikiran ya nanti kita akan potong yang ini. Ini nggak mungkin ya, yang di sini nggak mungkin. Kenapa? Karena sejajar dengan yang ini, nggak mungkin kita pakai. Kemudian yang pertama sejajar, yang kedua ini dilekukan, diketiak, nah dilekukan seperti ini. Ini jelek sekali kalau misalkan ada cabang yang lekukannya di sini. Kalau bisa sih tepat di liukan yang ini ya, liukan luar bukan yang dalam, kalau bisa seperti itu. Ini kemudian yang nah ini kita akan potong saja, kita akan fokus ya pertumbuhannya. Kemudian yang di sini juga kita akan fokus pertumbuhannya pada satu tunas. Yang belakang ini kita anggap, terus yang belakang ini juga nggak akan kita pakai. Nah, ini konsepnya antara ini dengan ini, mana yang akan kita hilangkan? Ya, yang akan kita hilangkan kalau misalkan di sini kita akan hilangkan yang ini sebenarnya ya. Nah,
Dah, konsepnya akan seperti ini nanti. Jadi yang atas adalah terusan untuk batangnya, maka akan kita potong yang bagian atas. Kita bisa saja langsung mengawatinya ya, bisa juga tidak. Kalau saya, batang yang masih kecil seperti ini tidak akan saya kawati dulu. Kenapa? Saya biarkan los agak besar dulu ya, paling tidak hampir mendekati yang ini ya, baru nanti kita akan kawat. Nanti akan seperti inilah ini. Nah gini ya, seperti ini. Kemudian yang atasnya nanti agak geol ya, agak bergoyang. Nanti kita akan agak tarik ke belakang sedikit, nanti kita akan arahkan agak ke sini. Untuk yang ini juga sama ya, hasil dari cangkokan. Ini baru saya tata untuk perakarannya. Kemudian untuk percabangannya ini akan saya pakai yang satu ini, yang sini akan kita buang. Calon percabangan ya. Biasanya untuk loa, hasil cangkok maupun stek ketika ditanam itu biasanya dalam satu mata tunas itu tumbuh bisa 5 tunas yang keluar. Kita pertahankan yang satu, jadi yang lainnya kita buang. Tujuannya supaya fokus pertumbuhannya ya. Yang atas kita akan buang, jadi kita fokus untuk menghidupkan yang akan kita jadikan cabangan. Nah ini liukannya sudah lumayan, jadi kayak hampir sama seperti tadi ya. Ini meliuk, kemudian di liukan luar ada percabangan. Nanti di sini nanti ada percabangan, ini nanti jadi terusan batang. Sementara belum saya kawati sampai nanti untuk perakarannya kapan ya. Nah, dah. Ini jangan terlalu press untuk memotong yang seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini besar, jadi ini tidak ada atau semacam lebih menonjol di pangkal tunas ini. Jadi tetap kita biarkan sedikit ada ruang. Jangan ngepres. Dan nanti seiring dengan berjalannya penutupan kambium ini, seiring dengan besarnya calon terusan batang ini, nanti akan mulus. Nah seperti ini. Oke ya, jangan dulu dikawat,
akan sangat mengganggu pertumbuhannya ketika kita mengawati. Oke, semoga bermanfaat video untuk seleksi calon percabangan pada pohon siloa, bahan dari cangkokan dan dari stekan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.